Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bu Tias. Sebelumnya saya mau mengucapkan atas kesempatan kedua untuk menambah nilai. Saya sangat berterima kasih atas itu, Ibu. Saya Alif Rayyan Islami dengan NIM 2441034 dari Universitas Dinamika, Fakultas Teknologi dan Informatika, jurusan S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video tentang menjelaskan praktikum 3, pertemuan 3 sampai ke 10. Terima kasih. Baik Ibu, untuk yang pertama saya akan menjelaskan praktikum 3. Di sini untuk praktikum 3 kita disuruh untuk membuat user. Dengan cara masuk ke setting, kita pilih menu user and companies, kita pilih yang user. Untuk cara membuatnya, kita klik new, isi nama, isi role-nya, lalu isi master datanya. Untuk yang nomor 4 di sini simulasi multi user, saya sudah buat 3 usernya. Di sini Ari Budiman, dia bagian produksi, role-nya dia user, produk dia create atau buat, sales dia only document only, maksud saya on document only, maaf, hanya dokumen milik sendiri. Lalu akuntansi dia read only, supply chain dia admin karena dia bagian produksi, lalu marketing pemasaran dia no, lalu human resource dia no juga. Lanjut ke Felisa. Di sini Felisa role-nya user, produk dia view, sales dia hanya dokumen sendiri, terus akuntansi dia admin, supply chain dia user, lalu marketing dia no, SDM dia no. Lanjut ke Mimin. Di sini produk dia view, sales dia admin, website dia editor dan desainer, akuntansi dia read only, supply chain dia no, lalu pemasaran dia user, SDM, human resource dia no. Baik Ibu, saya lanjut bagian tugas analisis. Yang pertama, perbedaan role yang diberikan kepada setiap user. Tunjukkan dengan menampilkan potongan layar dari masing-masing user. Baik, kita coba ke yang role admin semuanya. Di sini ini untuk admin semuanya, dia bisa mengatur segala hal di sini. Dia bisa melakukan setting dan mengubah hak akses karena user atau akun ini adalah role-nya admin. Untuk yang role-nya user terbatas, dia tidak bisa melakukan perubahan secara penuh, dia nggak bisa mengubah hak akses orang lain, dia hanya bisa membuka modul-modul yang sudah ada hak akses untuk akunnya. Di sini peran-perannya mereka berbeda. Yang pertama, karena di bagian produksi dia bisa melakukan buat pada produk, keuangan dia hanya view,
Di sini ada perbedaan. Kita bisa buat produk di bagian produksi bisa melakukan pembuatan produk baru. Sementara di Felisa dia tidak bisa, dia hanya bisa melakukan view. Untuk marketing karena dia supply chain-nya dia tidak dapat modul seperti inventory atau manufacturing karena tadi dia hanya di set pada bagian supply chain-nya. Baik Ibu, akan saya lanjutkan untuk nomor 2, yaitu menjelaskan mengenai alur workflow berdasarkan tabel. Dimulai dari bagian produksi, membuat master product, mengelola varian atau satuan, dan bertindak sebagai admin supply chain. Lanjut ke bagian sales dan marketing, mengelola penjualan, memperbarui konten website, dan memantau stok. Lanjut ke bagian keuangan, dia mengelola admin keuangan secara penuh dan memvalidasi dokumen penjualan. Dan selesai. Kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, pentingnya pembagian hak akses. Pembagian hak akses sangat penting karena setiap penggunanya hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya pembagian hak akses, dapat yang pertama menjaga keamanan data perusahaan. Yang kedua, mengurangi resiko kesalahan akibat perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang. Ketiga, mencegah terjadinya duplikasi pekerjaan. Yang keempat, mempermudah proses audit karena setiap aktivitas pengguna dapat ditelusuri. Yang kelima, meningkatkan efisiensi kerja karena setiap pengguna fokus pada tugasnya masing-masing. Yang pertanyaan keempat, risiko apabila semua user memiliki hak akses penuh. Apabila semua pengguna diberikan hak akses admin, maka akan muncul berbagai risiko. Seperti yang pertama, data dapat diubah atau dihapus oleh pengguna yang tidak berwenang. Kedua, terjadi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, sulit mengetahui siapa yang melakukan perubahan data karena semua memiliki hak yang sama, hak akses yang sama. Yang keempat, meningkatkan risiko kebocoran informasi penting perusahaan. Yang kelima, memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan operasional yang berdampak pada proses bisnis. Yang keenam, menyulitkan proses audit dan pengendalian internal perusahaan. Baik Ibu Tias, di sini saya akan melanjutkan untuk praktikum 4. Kita pertama disuruh untuk melakukan input data master product dan vendor. Pertama kita menggunakan user Ari Budiman. Kita bisa pilih antara untuk memasukkan data master dan produk dan vendor, kita bisa memilih antara inventory atau purchase. Di sini saya pilih purchase saja. Kita masuk ke produk, kita new, kita masukkan data yang tersedia di modul. Sales price-nya kita buat 18 juta. 18 juta untuk cost-nya. 18 juta. Produk type-nya goods yang artinya storable product. Jadi ini kalau dibuat goods maka stoknya akan terhitung. Kita simpan. Kita cek apakah sudah masuk. Samsung S23 Ultra ini sudah masuk. Kita masuk ke bagian vendors. Kita klik vendors. Kita tambahkan vendor di sini. Masukkan vendor name-nya. Lalu jalannya.
kita save, maka akan ditambahkan di sini. Lanjut ke yang B, yang kedua, input data master pelanggan. Kita login sebagai Mimin. Login sebagai Mimin. Di sini ini Mimin. Masuk menu sales, lalu ke kita lanjut ke bagian input data master pelanggan dengan user Mimin. Yang pertama kita masuk ke sales, masuk ke customer, kita tambahkan new, kita isi dengan data yang ada di sini. Emailnya, lalu alamatnya, terus kita save. Baik Ibu, jadi di sini kita disuruh untuk mengisi data master lengkap, kita disuruh untuk mengisi data master vendor, produk, dan pelanggan sesuai dengan modul. Mari kita isi. Ya, kita taruh sini. Kita taruh sini. Save. Baik Ibu, di sini saya sudah isi untuk data masternya. Di sini vendor sudah lengkap. Ada di sini ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Maksud saya 8, maaf. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita cek di data master produk. Sini ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sini ada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10. Terus kita cek ke yang pelanggan, kita masuk ke sales, kita masuk ke customer. Sini kita cek, kita masuk ke sales. Baik, di sini kita akan masuk ke bagian sales. Kita akan cek data master pelanggannya. Di sini sudah ada lengkap ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 pelanggan.
Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah lengkap ya. Sudah saya sesuaikan juga ini alamatnya, nomor HP, email. Sini juga udah saya sesuaikan sales price, cost, sama barcode-nya, sama vendornya. Baik Ibu, saya lanjutkan untuk praktikum 4 bagian tugas. Yang pertama, tuliskan hasil pengamatan Anda mengenai korelasi antar modul. Baik, yang pertama, korelasi antar modul. Yang pertama, modul inventory. Modul inventory itu digunakan untuk mengelola informasi mengenai produk dan stok barang. Modul ini menjadi pusat data yang digunakan oleh modul purchase untuk melakukan pembelian barang dan oleh modul sales untuk melakukan penjualan. Setiap perubahan yang terjadi pada purchase maupun sales akan memperbarui data stok pada inventory. Lanjut ke korelasi modul purchase. Modul purchase ini digunakan untuk melakukan pembelian barang dari vendor berdasarkan data produk yang terdapat pada modul inventory. Setelah barang diterima, stok pada modul inventory akan bertambah sehingga barang tersebut dapat dijual melalui modul sales. Lanjut ke korelasi modul sales. Modul sales ini digunakan untuk melakukan penjualan barang yang tersedia pada modul inventory. Data produk dan stok diambil dari inventory. Kemudian setiap transaksi penjualan akan mengurangi jumlah stok secara otomatis sehingga informasi persediaan tetap akurat. Baik Ibu, kita lanjut untuk ke nomor 4, dampak kesalahan. Berikan contoh bagaimana kesalahan input alamat pada vendor oleh Ari dapat menghambat proses pengiriman barang ke gudang UMKM. Baik Ibu, di sini saya akan melanjutkan untuk tugas yang nomor 2, yaitu melakukan 3 sales order oleh Mimin dan 3 purchase order oleh Ari menggunakan data di atas. Ini saya sudah login untuk akun Mimin. Kita misalnya mau melakukan purchase order, maksud saya sales order untuk PT Indojaya. Kita dulu PT Indojaya. Kita add product. Misalnya PT Indojaya mau memesan meja kantor kayu jati sebanyak 10 quantity. Save and close. Kita confirm. Kita create new lagi. Misalnya Jaya Elektronik mau memesan laptop Dell sebanyak 10 biji, 10 unit. Di sini kita confirm, kita create new lagi. Misalnya Budi Santoso mau membeli iPhone 15 Pro Max sebanyak 1 biji, 1 unit. Di sini kita confirm. Kita lalu lihat ada 3 sales order baru. Kita akan membuat
invoice-nya. Create invoice. Kita create invoice semuanya. Misalnya ini kita create invoice. Misalnya mereka sudah melakukan pembayaran semuanya. Kita akan melakukan pemesanan barang dan melakukan pengiriman dengan user Ari. Di sini kita buka dulu user Ari-nya. Di sini kita cek dulu inventory, kita ke deliver. Wait, di sini ada 3 yang statusnya waiting, yaitu sales order yang barusan muncul, yang barusan kita bikin tadi 3 itu. Kita akan, karena di sini stoknya belum ada, kita cek dulu stoknya masih 0 semua di sini. Kita akan tambahkan dengan lakukan purchase order. Kita masuk ke order, purchase order, new, kita new kan. Pesan baru tadi kan yang dipesan itu laptop Dell, meja sama iPhone. Kita ke meja dulu, kayu jati sebanyak, kita Murni Indonesia, masukkan vendornya, kita masukkan produknya yaitu meja kayu jati. Misalnya kita bikin 20, convert order, receive untuk mengambil barang. Ketika barangnya sudah sampai, kita ambil, receive, maka akan masuk ke inventory kita. Kita validate, kita create new untuk bikin yang selanjutnya. Kita create new untuk bikin yang selanjutnya, yaitu laptop Dell. Kita akan masukkan suppliernya, global supplier. Kita masukkan laptop. Kita masukkan quantity, kita masukkan 20 saja. Kita lakukan convert order, kita receive untuk memasukkan ke inventory, kita validate. Kita bikin baru lagi, yaitu untuk iPhone-nya. Kita masukkan suppliernya, iPhone itu PT Mobile World. Kita masukkan iPhone, unitnya kita masukkan 5. Kita confirm, kita receive untuk memasukkan ke inventory, kita validate. Oke, kita langsung balik ke inventory untuk melakukan pengiriman produk. Deliver, statusnya jadi ready. Kita validate. Yang selanjutnya juga kita validate. Selanjutnya juga kita validate. Maka statusnya menjadi done semua sudah. Barang sudah terkirim ke customer PT Indojaya, PT Cahaya Elektronik, dan Budi Santoso. Baik Ibu, di sini saya akan melanjutkan untuk yang tugas nomor 3, yaitu analisis hak akses. Apa yang terjadi jika Mimin mencoba mengubah harga beli cost pada menu produk? Kita langsung saja, kita coba ke menu produk. Kita misalnya mau ganti yang ini, harga costnya ya, kita nggak bisa ubah ya harga costnya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena Mimin punya keterbatasan hak akses. Di sini kita bisa lihat
pada bagian products, dia hanya bisa melakukan view atau melihat. Baik, dampaknya jika Ari salah melakukan input data vendor, yang pertama dampaknya yaitu pengiriman menjadi terlambat karena kurir tidak menemukan alamat yang tepat. Dampak yang kedua, biaya tambahan karena melakukan order ulang. Dan dampak yang ketiga adalah gangguan operasional karena stok tidak datang pada waktunya. Baik Ibu, di sini saya akan melanjutkan untuk praktikum yang kelima. Di sini kita disuruh untuk membuat lead terlebih dahulu dengan user Mimin. Di sini saya sudah menggunakan user Mimin. Kita masuk ke CRM, My Pipeline, kita pilih leads, kita new, kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Company name kita isi Indojaya, judulnya kita isi kebutuhan laptop untuk operasional. Terus kita bikin yang kedua. Yang kedua, company name-nya CV Makmur Sejahtera. Judulnya pengadaan Smart TV Meeting Room. Lanjut kita ke yang terakhir, yaitu pembelian headset Bluetooth dengan customer Budi Santoso. Save. Kita jadikan tiga ini convert opportunities. Kita klik, kita convert to opportunities. Kita cek My Pipeline terlebih dahulu. Kita ubah expected revenue-nya di sini untuk lead yang pembelian headset Bluetooth. Expected revenue-nya 1,5 juta. Kita save, kita masuk ke yang lain. Yang ini 10 juta. Kita save. Kebutuhan laptop untuk operasional 15 juta. Kita save. Yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu follow up activities. Kita bisa schedule lewat sini ataupun lewat sini. Kita lewat sini saja. Kita setting meeting, schedule. Kita buat new. Misalnya kita mau setup di start di bulan Juli 28 jam 6.30 sampai 7:30. Kita set lokasinya, kita simpan, kita cek. Untuk aktivitinya sekarang harusnya sudah ada, ini sudah terschedule di sini. Kita lanjut ke yang lain, pengadaan Smart TV untuk meeting room. Kita ke activity, meeting. Kita coba ini meeting. Kita new. Kita ubah jadi misalnya ini 29. Kita set lokasi kantor. Save. Kita cek sudah ada di sini.
harinya, 29 Juli. Kita lanjut yang terakhir, di Santoso kita set call aja, save. Maka Budi Santoso akan ditelepon, direncanakan untuk ditelepon 2 hari lagi. Oke, sudah selesai untuk setupnya, setup follow up activities-nya. Sekarang kita membuat quotation. Baik, kita lanjut untuk bagian D, membuat quotation. Baik, kita klik saja yang ini, new quotation. Kita tambahkan produk sesuai skenario. Dan tadi PT Indojaya perlu laptop Dell. Oke. Kita confirm, kita pindah ke yang lain. Kita buat quotation yang ini, kita add produk Smart TV. Kita confirm. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu headset Bluetooth. Kemudian headset Bluetooth kita buat quotation. Produk headset Bluetooth. Confirm. Baik, saya akan mensimulasikan pembayaran. Kita masuk ke menu modul sales, kita ke orders. Misalnya Budi Santoso membayar, kita klik invoice, payment. Kita yang baru ini, kita validate dan pay. Sudah. Untuk langkah yang berikutnya sama, sisi makmur sejahtera, kita klik invoice-nya, kita pay, klik payment, kita masuk ke payment-nya, kita validate dan sudah pay. Lanjut ke yang terakhir, PT Indojaya, kita masuk ke invoice-nya, kita pay, create payment. Di sini ada payment di sini, kita validate dan sudah pay. Untuk praktikum 5, di sini saya akan menjawab bagian tugasnya, yaitu menjelaskan perbedaan antara lead, opportunity, dan customer. Baik, perbedaan lead, opportunity, dan customer. Jadi, lead itu adalah calon pelanggan yang baru menunjukkan ketertarikan awal, biasanya dicatat oleh tim sales dari interaksi pertama, dan statusnya masih belum pasti apakah akan lanjut ke transaksi atau tidak. Kalau opportunity adalah lanjutan dari lead yang sudah dianggap punya potensi untuk closing sehingga sudah layak untuk ditawarkan produk. Sementara customer adalah pelanggan yang sudah melakukan transaksi. Baik, di sini saya akan lanjutkan. Saya akan lanjutkan untuk yang nomor 2. Di sini disuruh untuk melakukan 3 proses lengkap mulai dari lead sampai menjadi sales order. Baik, kita langsung saja. Ini akunnya Mimin, yaitu sebagai sales dan marketingnya. Kita buka CRM, kita ke pipeline, kita ke leads, kita bikin dulu leadsnya. Misalnya ini kita
kasih company name tugas 2. Oke. Langsung kita convert to opportunity. Suruh isi dulu ya, tugas nomor 2. Kita convert to opportunity, klik opportunity, kita kasih revenue-nya, expected revenue-nya sekitar misalnya 15 juta. Oke, kita langsung saja kita new quotation. Sebelumnya kita ke bagian sini, kita cek dulu sudah masuk. Kita masuk ke activity, kita schedulekan untuk meeting terlebih dahulu dengan yang bersangkutan. Kita klik schedule, kita misalnya set di 3, kita create new dulu, terus kita start dari 31 jam 8 hingga jam 9 apply. Terus sudah kita simpan, kita balik, kita lihat pipeline-nya, kita lihat activity-nya sudah terdaftar di sini Juli tanggal 31. Kita bikin new quotation-nya, kita add produk, misalnya di sini laptop Dell XPS 13, kita confirm, kita create invoice. Udah ter-create invoice-nya, kita masuk ke halaman yang semuanya admin. Kita masuk ke sales order, kita ke order yang tugas 2 ini customer-nya, kita pilih, kita klik invoice-nya, kita confirm, kita pay, create payment, lalu kita validate payment-nya, dan selesai. Kita kembali lagi ke pipeline-nya, CRM. Ya, ini kita tugas nomor 2 ini kita on-kan. Dan selesai. Kita jelaskan apa yang terjadi jika produk belum diinput pada praktikum 4. Baik, kita coba aja di sini. Kita mau coba untuk nambahkan, kita new quotation, kita add produk di sini. Misalnya yang belum ditambahkan, barang yang belum ditambahkan di data master praktikum 4 itu kita misalnya coba bola, tidak ada. Dan user ini juga Mimin ini nggak bisa ngebuat data produk baru, soalnya dia di data masternya hanya terset view untuk produk, bukan create, bukan pembuatan. Jadi dia tidak bisa membuat produk baru, dia harus meminta bagian produksi untuk melakukan pembuatan data produk. Baik, saya lanjutkan untuk yang nomor 4. Jelaskan mengapa CRM tidak langsung membuat sales order. Baik, kenapa CRM tidak langsung membuat sales order? Karena tugas CRM itu fokusnya di tahap awal, yaitu ngecek dan meyakinkan apakah customer beneran tertarik, bukan langsung mengeksekusi transaksi. Masih ada proses negosiasi dan konfirmasi
persetujuan dari customer dulu sebelum resmi menjadi order. Kalau CRM langsung bikin sales order tanpa lewat tahap ini, maka resikonya lebih banyak order yang dibuat padahal customernya belum tentu jadi beli. Makanya dibuatlah quotation terlebih dahulu sebagai bentuk penawaran resmi. Baru kalau customer setuju, dikonfirmasi menjadi sales order. Saya lanjut untuk yang nomor 5. Jelaskan jika PT Indojaya batal membeli, apa yang harus dilakukan CRM. Baik, kita coba lihat bagian flowchart-nya. Jika PT Indojaya atau PT yang bersangkutan tidak jadi membeli, maka arah flowchart-nya ini mengarah ke loss. Jadi kita bukan ngeset itu ngeset CRM-nya menjadi won, tapi kita set CRM-nya menjadi loss. Baik, kita langsung saja kita coba. Di sini kita cek effect line, ini misalnya PT Indojaya. Kita sudah schedulekan meeting, tapi pas meeting ini malah dia nggak tertarik untuk membeli produk kita. Jadi kita anggap ini sebagai loss. Misalnya ini untuk alasannya kenapa dia tidak mau membeli, terlalu mahal, bisa terlalu mahal, jadi kita mark as loss. Dan ya, ini sudah tercatat sebagai loss. Baik, baik Ibu. Saya akan lanjutkan untuk yang ke praktikum yang ke-6. Di sini tugasnya disuruh untuk melakukan penambahan vendor. Baik, kita ke purchase order vendor. Kita masukkan misalnya PT Indomaret, PT Indomaret. Kita masukkan email indomaret@indo.com. Kita kasih nomor telepon maksud saya. Terus kita kasih jalan-jalan. Baik, sudah saya tambahkan untuk yang bagian ini. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menambahkan produk. Di sini saya masuk dulu ke menu inventory manager-nya. Kita ke products. Kita klik bagian produk, kita create dulu. Misalnya jajan. IP-nya goods. Kita track inventory juga. Terus misalnya ini harga kita kasih misalnya 10.000, sales price-nya 13.000. Kategori kita ambil ini sebagai goods saya. Simpan. Sudah tersimpan di inventory. Kita cek products. Ini sudah tersimpan. Selanjutnya untuk bagian membuat RFQ.
masuk ke purchase officer dulu. Kita masuk ke purchase officer, lalu masuk ke bagian purchase, lalu ke RFQ, lalu kita create new, tambahkan produk, quantity, dan tanggal pengiriman. Produk misalnya jajan, terus quantity, tambahkan produk, quantity, dan tanggal pengiriman. Tanggal pengiriman di sini ya, kita set aja tanggal 29. Set nomor, terus kita lakukan RFQ, send, confirm order, terus kita kalau sudah barangnya sudah oke, ini kita disuruh untuk melakukan receiving. Kita masuk ke user inventory manager, kita masuk ke bagian receipt, lalu kita validate, maka harusnya jajan sudah bertambah ya, untuk kuantitinya udah bertambah jadi 1. Lalu lanjut ke bagian udah selesai ya untuk praktikum 6 sampai bagian ini saja. Baik Ibu Tias, di sini saya akan melanjutkan untuk praktikum ke-7, yaitu kita disuruh pertama yaitu melakukan konfigurasi awal buat database baru dengan nama toko buku maju. Di sini saya sudah membuat database baru dengan nama toko buku. Lalu kita aktivasi modul accounting. Di sini sudah saya aktifkan ya modul accountingnya. Lalu kita disuruh untuk atur mata uang ke IDR dan zona waktu Asia Jakarta. Kita atur zona waktu Asia Jakarta. Kita cek time zone kita sudah Asia atau Jakarta ya. Lalu kita cek untuk mata uang. Kita ke bagian sini. Sini currency kita sudah IDR, betul. Lalu masuk ke bagian accounting. Kita melakukan configuration chart of account. Kita tambahkan di sini sesuai dengan kode dan keterangannya. Di sini kita ini. Baik, sudah selesai semuanya. Kita save manually. Kita langsung ke bagian data penjualan. Kita ke sales.
orders, kita new customer-nya, kita bikin PT Gramedia, create PT Gramedia. Ini kita tambahkan produk buku sebanyak 10 quantity. Lalu kita confirm sales order jadi sales order. Kita create invoice, kita isi dulu untuk unit price-nya di sini 100.000. Kita create invoice. Baik, untuk melakukan pencatatan pembayaran dari customer, kita klik dulu sini, confirm, kita pay, kita create payment, ada payment di sini, kita klik saja, dan ya, ini payment type-nya sudah receive. Ini untuk nomornya, ini jumlah yang dibayarkan oleh PT Gramedia, ini tanggal pembayarannya, dan ini memonya. Baik Ibu, kita lanjutkan untuk yang nomor 4, input data pembelian. Pertama langkahnya kita buat vendor terlebih dahulu. Vendors, new, misalnya ini bundanya CV penerbit Nusantara. Kita copy, misalnya penerbit kita asal aja, streetnya Jalan Jakarta, kita save aja. Kita lanjut untuk membuat input tagihan pembelian 20 buku. Kita masuk ke accounting, kita masuk ke vendors, bills, kita new, kita ambil vendor tadi, kita masukkan produknya buku 20 quantity dengan harganya 70.000. Kita masukkan yang sama, kita confirm, kita pay, kita create payment. Ini dia untuk draft page-nya, sudah payment type-nya sudah kesend, sudah kekirim. Ya, untuk baik Ibu, saya lanjutkan untuk yang kelima, yaitu proses jurnal. Kita harus meninjau jurnal transaksi terlebih dahulu, periksa validasi dan posting. Kita masuk ke menu accounting, journal entries, kita cek ini sudah post ya. Terus kita cek yang satunya juga sudah post. Baik, kita lanjut untuk yang ke nomor 6 ini, pembuatan laporan buat dan unduh laporan laba rugi sama neraca keuangan. Baik, kita pilih ke reporting dulu, kita masuk ke profit and loss, laba rugi. Kita di sini gross profitnya minus 400.000 ya. Kita print ke PDF.
lihat lewat sini. Ini kita rugi 400.000. Kita lihat yang bagian neraca. Sini kita unduh PDF-nya. Ya, untuk neracanya, balance sheet. Baik, untuk segitu saja untuk praktikum yang ketujuh ini. Baik Ibu Tias, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan praktikum yang ke-8 ini. Baik, di sini langkah-langkah awal praktikum dimulai dari konfigurasi profil dan kontrak. Baik, kita buka modul employee, kita pilih Ari Budiman. Kita klik payroll. Di sini sudah saya set sesuai dengan yang ada di simulasi peran ini, tabel simulasi peran ini. Wage-nya itu 5 juta. Tanggal mulai kerjanya itu 1 Mei 2025. Sudah saya berlakukan ke semuanya, ke Felisa dan Mimin. 6.500.000 untuk wage-nya dan tanggal mulai kerjanya 1 November 2024. Dan juga Mimin Sumimin gajinya 4.500.000. Tanggal mulai kerjanya 1 Februari 2026. Baik, mari dilanjut untuk ke tahap yang kedua, yaitu konfigurasi jenis cuti. Buka modul time off-nya, kita pilih konfigurasi time off types. Di sini pilih annual leave, di sini ada annual leave. Approval-nya sudah diubah menjadi by time of officer. Sudah benar. Baik Ibu, saya akan melanjutkan untuk ke tahap yang keempat, yaitu melakukan simulasi pengajuan dan persetujuan. Jadi di sini saya akan berperan sebagai Ari bagian gudang untuk mengajukan cuti selama 2 hari dan juga mensimulasikan Felisa untuk mengajukan cuti selama 1 hari. Lalu saya akan login sebagai admin untuk mengapprove cuti mereka. Baik, langsung saja kita mulai. Kita ke Ari Budiman. Kita klik time off, my time off. Kita klik new. Kita ganti ini menjadi annual leave dan kita bikin ini jadi 2 hari. Kita save, lalu kita masuk ke Felisa. Kita masuk ke time off, my time off. Lalu kita add new annual leave. Kita udah 1 hari ya. Baik, kita save. Lalu kita akan ke bagian admin. Di bagian admin kita klik time off, management, time off. Di sini ada 2 ya, yang tadi mengajukan cuti. Kita validate semuanya. Akan melanjutkan untuk ke tahap yang kelima, yaitu perhitungan gaji. Untuk melakukannya, kita masuk terlebih dahulu di payroll-nya, masuk ke payslip, klik nama Ari Budiman, ini Ari Budiman, terus kita klik compute sheet. Setelah itu
kita ke salary computation. Kita perhatikan apakah ada hari cuti yang diambil tadi mempengaruhi perhitungan jika ada kebijakan gaji atau unpaid. Jadi tadi kan karena work type off-nya itu pay time off, jadi cutinya tadi itu tetap dibayar ya, jadi nggak berpengaruh pada gaji utuhnya. Jadi kita langsung saja validate. Oke, kita langsung lanjut ke tahap berikutnya. Masuk ke tahap yang keenam yaitu verifikasi akuntansi. Baik, kita langsung buka accounting, kita masuk ke journal entries. Ini dia yang punyanya Arif Budiman. Kita ke payslip. Nah, ini dia. Sudah pay dan ya, sudah selesai. Untuk tugas praktikum ke-8 ini, jelaskan bagaimana integrasi antar modul time off dan payroll membantu meminimalkan kesalahan perhitungan gaji manual di perusahaan. Baik. Jadi, integrasi time off dan payroll meminimalkan kesalahan perhitungan gaji manual karena data cuti yang sudah di-approve otomatis terbaca oleh sistem payroll berdasarkan work entry type-nya, paid atau unpaid. Contohnya pada praktik ini, cuti dua hari Arif Budiman otomatis tetap dihitung sebagai gaji karena time off type-nya paid time off, tanpa perlu staf HR menghitung manual satu persatu. Ini mengurangi human error dan mempercepat proses pembuatan payslip. Baik, itu dia. Saya akan melanjutkan untuk tugas praktikum yang ke-9 ini. Yang pertama, soal pertama yaitu tentukan satu variasi produk bundling retail gadget baru secara mandiri. Contoh, paket gaming streamer, paket WFH ekonomis, atau paket blogger kit. Di sini saya membuat paket paket gaming streamer. Ini dia. Produk type-nya goods, inventory-nya nyala. Lalu untuk soal yang kedua, buat rancangan bill of material form lengkap dengan tipe produk goods dan kategori yang sesuai raw materials atau finished goods menggunakan minimal 3 komponen bahan baku untuk menyusun produk pilihan tersebut. Baik, untuk bill of materials-nya, ini dia untuk bill of materials dari paket gaming streamer. Yang pertama ada laptop, yang kedua ada headset, yang ketiga ada mouse, dan yang keempat ada fan. Lanjut, konfigurasikan alur kerja routing atau operation produksinya. Untuk alur kerjanya adalah sebagai berikut: proses sortir, post unboxing dan sortir komponen bahan baku, terus ada proses perakitan, post perakitan dan integrasi perangkat. Yang ketiga, proses pengujian QC, post pengujian dan QC fungsionalitas sistem. Yang keempat ada proses packaging, proses post packaging dan pelabelan produk. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum yang ke-9. Soal yang pertama yaitu tentukan satu variasi produk
bundling retail gadget baru secara mandiri, contoh paket gaming streamer, paket WFH ekonomis, atau paket blogger kit. Di sini saya mengambil paket gaming streamer. Ini dia paket gaming streamer. Buat rancangan Bill of Materials atau BOM lengkap dengan tipe produk good dan kategori yang sesuai dengan raw materials atau finished good, menggunakan minimal 3 komponen bahan baku untuk menyusun produk pilihan tersebut. Baik, di sini untuk produk type-nya itu goods dan kategorinya itu finished goods. Di sini adalah BOM-nya atau bill of materials-nya. Terdiri dari 4 komponen utama, yaitu laptop, headset, mouse, dan fan. Konfigurasikan alur kerja, routing, atau operation produksinya. Baik, untuk melihat operation produksinya, kita ke bagian manufacturing order. Di sini ada paket gaming streamer, kita lihat work ordersnya. Di sini operasinya ada 4. Yang pertama, proses sortir dengan work center, post unboxing dan sortir komponen. Dan yang kedua ada proses perakitan dengan work center, post perakitan dan integrasi perangkat. Yang ketiga ada proses pengujian maksud saya, dengan work center, post pengujian dan visi fungsionalitas. Dan yang keempat ada proses packaging dengan work center, post packaging. Nomor 4 yaitu melakukan eksekusi siklus manufaktur perangkat tersebut melalui dokumen manufacturing order MO hingga berstatus selesai. Done. Oke, baik. Kita sudah di halaman manufacturing ordernya. Kita klik new, product to build, paket gaming streamer. Misalnya kita mau berapa unit untuk di build, misalnya kita ingin 6 unit untuk di build, kita confirm, kita start, masuk ke work ordersnya. Di sini kita start satu-satu. Ketika sudah semua, kita produce all. Dan ya, sudah selesai. Statusnya sudah menjadi done. Baik Ibu, di sini saya akan melanjutkan untuk tugas praktikum yang ke-10, yaitu yang pertama, buat project dan 4 task sesuai dengan proses produksi. Baik, di sini sudah saya buat projectnya. Di sini ada 4 proses task yang sudah disesuaikan sesuai dengan yang di sini, Bu. Terus yang kedua, isi timesheet dengan durasi kerja yang sesuai. Kita ke timesheet dan ya, ini sudah sesuai dengan yang time estimate ini ya. Finishing 3 jam, terus perakitan 5 jam, pemotongan 4 jam, lalu upholstery 2 jam, 2 jam, lalu yang 3, hubungkan ke MO dan SO. Ini sudah saya hubungkan ke sales order dan manufacturing. Di sini ada sales order dari Furni Indonesia
sebanyak 10 kuantiti. Sesuai dengan studi kasus, kalau kita menerima 10 pesanan kursi kayu minimalis dari sebuah toko retail furnitur yang tersimpan sebagai sales order. Dan saya juga sudah membuat untuk manufacturing ordernya di sini. Ini sudah tinggal di confirm, bisa di start mulai hari ini. Baik Ibu Tias, segitu saja untuk video kali ini, video penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Tias yang sangat mendalam karena telah memberikan kesempatan saya untuk menambah nilai. Terima kasih Bu Tias. Saya izin pamit dari video ini. Terima kasih.